Ada juga yang mengatakan bahwa Muria itu adalah peradaban yang orang menyebutnya sebagai Lemuria. Aku hanya secara esensinya aku mengatakan bahwa gunung yang kita sebut Gunung Muria itu sebenarnya adalah peradaban yang terkubur, dan karena saking lamanya ribuan tahun lalu tertutup oleh semak belukar, pepohonan dan macamnya, lalu sekarang kita kenal sebagai gunung. Termasuk ke situs Candi Angin dan Candi Bubrah. Panjenengan nanti pasti akan sadar bahwa di situ pernah ada peradaban, di situ pernah ada bangunan, dan bangunan itu terdiri dari batu. Jenengan silahkan kunjungi sendiri, jenengan silahkan amati sendiri. Nanti pasti sebagai orang awam pasti akan mengatakan hal yang sama. Nanti kalau panjenengan punya kemampuan, panjenengan bisa mengeksplor lebih dalam peradaban apa yang tertinggal di situ di dalam perutnya Muria. Nah, di situ nanti ada di dalam itu ada teknologi yang masih aktif bahkan sampai sekarang. Monggo panjenengan kaji sendiri. Cuman aku berpesan kalau ke sana itu datanglah dengan penuh ketulusan dan sebaiknya dipandu oleh juru kunci. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan melengkapi informasi tambahan mengenai Sisi Muria. Karena kebetulan kemarin aku bersama tim Bunga Dharma itu mengunjungi Sisi Muria, sisi utara, khususnya di Candi Angin dan Candi Bubrah. Aku pernah mengatakan di dalam videoku sebelumnya bahwa Muria itu adalah suatu peradaban yang terkubur. Nah, melalui video ini, tambahan ini, ketika aku kemarin mengunjungi Candi Angin dan Candi Bubrah khususnya, di situ secara fisikly kasat mata itu banyak tumpukan-tumpukan batu. Ada batu yang pipih, yang tipis, ada juga tumpukan-tumpukan batu yang agak tebal. Tapi susunan-susunan batu ini mengingatkanku pada Gunung Padang, situs Gunung Padang. Lah kalau menurutku, ini seperti yang aku tegaskan di dalam videoku sebelumnya tentang Muria, bahwa ketika aku mengunjungi dan melihat Candi Bubrah dan Candi Angin, itu semakin menguatkan bahwa sebenarnya dulu Muria itu adalah sebuah tempat peradaban. Bahkan aku mengatakan bahwa dulu susunan bangunannya itu 90% itu batu. Dan itu bukan hanya sebuah candi, artinya itu ada suatu komplek tempat tinggal atau semacam kota metropolitan yang basic dasar bangunannya itu dari batu. Ketika aku melihat Candi Angin dan Candi Bubrah, sepanjang perjalanan kita mengeksplor Candi Angin dan Candi Bubrah, itu batu berserakan di mana-mana, baik yang tipis maupun yang tebal. Itu banyak, dan itu ada kemiripan dengan Gunung Padang. Sekali lagi ini menurut sudut pandang Sri Teguh Bunga Dharma loh nggih. Panjenengan semua tidak harus percaya, panjenengan semua tidak harus setuju. Bahkan aku menyarankan panjenengan semua untuk ikut mengeksplor ke sana, berkunjung ke sana, lalu tampilkan sudut pandang panjenengan. Tentu dengan bertanggung jawab loh nggih. Tidak asal bicara gitu loh. Harus bisa dijadikan rujukan secara nalar maupun secara rasa. Nah, aku bukan basicnya seorang arkeolog. Ini dalam konteksnya sebagai seorang spiritual yang mengalami, memahami secara spiritual. Gitu. Jadi dulu itu adalah Muria itu sebenarnya adalah komplek semacam kota metropolitan.
banyak bangunan dan bangunan itu banyak terdiri dari batu. Jadi kalau ada yang mengatakan itu semacam susunan candi, candi dari batu, ya ada benarnya. Tapi itu tidak hanya sekedar candi seperti dalam konteks sekarang, candi seperti yang kita lihat sekarang, tidak. Tapi itu ada suatu komplek tempat tinggal, komplek peradaban, ya semacam kayak misalkan Jakarta. Nah yang unik di dalam saat ini di tengah-tengah reruntuhan bangunan yang saat ini kita sebut sebagai Gunung Muria, itu di dalamnya itu ada semacam peradaban lagi. Ada semacam peradaban lagi yang di tengah-tengah gunung lah istilahnya itu. Itu ada peradaban lagi dan itu masih aktif, masih bekerja. Ingat ini dari sudut pandang spiritual. Artinya aku berharap begini, artinya aku berharap suatu saat nanti ini mampu dibuktikan, dinyatakan oleh para ilmuwan. Silahkan dikaji. Kalau para ilmuwan memerlukan para spiritual untuk membantu dalam proses pengkajian, siap. Sangat siap. Jadi melengkapi videoku sebelumnya bahwa Muria itu adalah peradaban yang terkubur dan saking lamanya lalu tumbuhlah pepohonan, lalu ditutupi oleh tanah-tanah dadak mengek, jadi seolah-olah itu menjadi seperti gunung. Tapi memang benar itu basicnya tempatnya dulu tuh memang sekitar tetap gunung berapi ya. Karena di zaman kuno ketika orang tinggal di suatu tempat pasti mencari daerah yang subur dan secara alamiah pasti mereka tahu daerah subur itu adalah di dekat sekitar gunung berapi. Tapi sekali lagi ini peradaban yang kuno yang sudah terkubur reruntuhannya lalu menjadi kita sekarang menyebutnya sebagai gunung. Karena saking lamanya kan menjadi semak belukar lalu kita sebut sebagai gunung. Padahal itu adalah suatu bangunan yang berundak yang memang di ketinggian yang susunan bangunannya itu 90% itu terdiri dari batu. Dari batu. Monggo para ilmuwan bisa mengkaji lebih dalam. Ada juga yang mengatakan bahwa Muria itu adalah peradaban yang kita kenal sekarang dikenal orang menyebutnya sebagai Lemuria. Monggo kerso itu nek masalah istilah-istilah itu terserah orang mau suka pakai istilah apa monggo ya, aku tidak mempermasalahkan. Aku hanya secara esensinya aku mengatakan bahwa gunung yang kita sebut Gunung Muria itu sebenarnya adalah peradaban yang terkubur dan karena saking lamanya ribuan tahun lalu tumbuh tertutup oleh semak belukar, pepohonan dan macamnya lalu sekarang kita kenal sebagai gunung. Tapi ketika panjenengan berkunjung ke situs-situsnya termasuk ke situs Candi Angin dan Candi Bubrah, panjenengan nanti pasti akan sadar bahwa di situ pernah ada peradaban, di situ pernah ada bangunan dan bangunan itu terdiri dari batu. Jenengan silahkan kunjungi sendiri, jenengan silahkan amati sendiri, nanti pasti sebagai orang awam pasti akan mengatakan hal yang sama. Nah, nanti kalau panjenengan punya kemampuan, panjenengan bisa mengeksplor lebih dalam peradaban apa yang tertinggal di situ dan ada di dalam, katakanlah di dalam perutnya Muria. Ingat Muria itu terlalu banyak pegunungan perbukitan Muria yang tepat ya, karena memang banyak bukit-bukit, banyak puncak-puncak gitu loh. Nah, di situ nanti ada di dalam itu ada teknologi yang masih aktif bahkan sampai sekarang. Di dalam perutnya Muria. Kebetulan kemarin pas meditasi itu aku dibawa masuk ke sana, jadi ya memang aku tidak bisa, ada hal yang tidak boleh kuceritakan, ada hal yang bisa kuceritakan gitu. Dan panjenengan yang memang terinspirasi dari apa yang kusampaikan melalui video ini, monggo panjenengan kaji sendiri, monggo panjenengan silahkan datang. Cuman aku berpesan, kalau ke sana itu datanglah dengan penuh ketulusan, dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik, dan sebaiknya dipandu oleh juru kunci. Kemarin itu juru kunci Mbah Warjan masih muda. Itu seperti itu karena memang ada legenda-legenda, ada semacam
semacam aturan main atau apa ya, bahasa Jawanya aturan main itu apa? Wewaler atau apa ya? Ada wewaler yang memang harus dipatuhi sehingga nanti ya untuk keselamatan dan menjaga keagungan energi yang ada di situ gitu loh. Aku cuman berpesan itu aja gitu loh. Tidak perlu takut, cuman jaga sopan santun, jaga ketulusan, jaga kemurnian dari niat kita dan perilaku kita sehingga nanti panjenengan akan mudah terkoneksi dengan penjaga atau yang semacam apa ya, yang menjaga tempat sana. Ingat, selama ini kalau kita bicara tentang suatu tempat yang katakanlah disebut angker, disebut keramat gitu kan, kita biasanya hanya melihat itu kulitnya saja. Bahasa kulit itu seperti ini. Oh, di sana itu angker, ada macannya, ada ularnya. Nah, ini persis seperti rumah orang kaya atau rumah istana atau semacam tempat bangunan penting. Pasti ada satpam. Jadi kalau panjenengan ketemu ular, ketemu semacam kayak gitu-gitu, kalau dalam meditasi panjenengan atau keyakinan panjenengan, itu sebenarnya masih ketemu para satpam. Para satpam. Semua tempat yang istimewa atau semua tempat yang di dimensi kita ini pasti ada penjaganya, ada satpamnya gitu. Dan biasanya ini satpam sama pemilik itu galaan satpam gitu loh. Jadi jangan kaget gitu loh. Nah, itu harus ditembus lebih dalam. Jadi panjenengan harus mampu menembus lebih dalam, mampu melewati penjaga ini, satpam ini. Biasanya itu yang serem-serem, boh macan, boh ular dan boh yang serem-serem. Gitu. Yang tidak enak dipandang gitu loh. Nah, nanti ditembus lagi. Nah, biasanya setelah ditembus itu nanti ada penerima tamu. Ada petugas yang menerima tamu. Jangan pasti nanti ditanya itu. Dari mana mau apa? Nah, jangan salah menjawab. Karena begitu panjenengan nanti niatnya tidak tepat atau bahasa jawabannya tidak tepat, atau kalau aku menyebutnya itu passwordnya tidak tepat, jenengan ditolak sama petugasnya. Petugas penerima tamu dulu loh ya. Nah, setelah jenengan ketemu petugas penerima tamu dan mampu menjawab dengan baik, artinya punya password yang tepat, panjenengan nanti kalau tujuannya tepat nanti akan diantarkan kepada yang berkuasa atas wilayah itu, area itu. Nah, nanti baru jenengan nanti diajak explore. Ini dulu seperti apa, bagaimana. Sekarang pertanyaan, apakah itu benar? Apakah itu real? Nah, sekarang mari kita analogi. Sekarang adalah eranya internet. Eranya dunia maya. Di era internet, di dunia maya, itu ada yang namanya jejak digital. Yang panjenengan semua itu, apapun yang jenengan lakukan itu bisa disimpan di dalam digital itu. Begitu pula sejarah peradaban. Bisa disimpan di pohon, bisa disimpan di batu, bisa disimpan di udara, bisa disimpan di tanah, bisa di mana saja. Persis panjenengan menyimpan memori jenengan di Twitter. Sekarang beda namanya, X ya. Sekarang namanya X. Panjenengan bisa menyimpannya di Facebook, panjenengan bisa menyimpannya di Instagram, panjenengan bisa menyimpannya di TikTok, di Reel, di mana saja. Begitu pula peradaban. Jika penalaran panjenengan dan kecanggihan password jenengan itu sudah tepat, maka jejak digital alam semesta, jejak digital peradaban itu bisa diakses. Persis seperti itu. Ingat, aku pernah mengatakan bahwa spiritual yang tepat akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan klenik. Jadi sebagaimana panjenengan bisa meninggalkan jejak digital di mana saja sampai lama, begitu pula jejak peradaban itu tersimpan di mana saja. Anda panjenengan hanya perlu mengaksesnya. Yaitu tadi, lewati penjaganya, lewati penerima tamunya, lalu nanti yang berkepentingan di sana, yang berkuasa di sana. Kembali ke tema tadi bahwa
Kalau panjenengan berkunjung ke Candi Angin dan Candi Bubrah, panjenengan akan tahu bahwa di situ jelas-jelas ada peradaban. Karena batu-batu yang terbentuk dan tersusun itu jelas itu memang seperti disusun. Tidak hanya sekedar seperti kalau kita batuan yang dilontarkan ketika hasil dari gunung berapi. Itu ada campur tangan makhluk, dalam konteks ini manusia. Dan aku ingin menegaskan, di era itu, di peradaban yang terkubur di Muria itu, era mereka, peradaban mereka, itu mampu terkoneksi, mampu terhubung, mampu berinteraksi dengan para dewa atau planet lain. Ini tak tegaskan ini sekali lagi. Nah, kenapa aku menyampaikan ini? Aku berharap panjenengan semua terinspirasi dengan ini, lalu merenung, mengkaji lebih dalam, dimanapun panjenengan berada, dengan harapan panjenengan semua nanti tersadar betapa luhur dan agungnya para leluhur kita, dan kita harus mampu mencapai level itu. Bahkan menurutku ya harus mampu melampauinya. Artinya peradaban kita harus lebih agung daripada peradaban itu. Jangan hanya berhenti pada Pajajaran, jangan hanya berhenti pada Majapahit, jangan berhenti hanya pada Sriwijaya. Ada ribuan tahun yang masih terurep pemanjang yang harus kita gali lebih dalam. Ada peradaban-peradaban kuno yang jauh lebih tua, yang lebih agung, yang mungkin saat ini terlupakan, tapi jejaknya ada tersimpan di dalam alam. Persis seperti era sekarang, jejak digital kita tersimpan di dalam dunia maya, dunia internet. Tolong ini dipahami dengan tepat. Sehingga panjenengan nanti mampu menjadi inspirasi bagi lingkungan panjenengan di mana panjenengan tinggal, menjadi inspirasi dimanapun panjenengan nanti berkiprah. Dipahami gak ini? Jadi aku menegaskan di dalam video-videoku sebelumnya tentang Muria, aku mengatakan bahwa itu ada jejak peradaban yang terkubur, yang terkoneksi dengan planet lain atau para dewa. Nah, ketika panjenengan nanti mengunjungi Candi Angin dan Candi Bubrah, itu pasti akan jenengan makin pahami. Apalagi kalau panjenengan nanti mampu menembus dimensi yang lebih dalam, yang di sanalah tersimpan jejak-jejak sebagaimana jejak-jejak digital. Ingat, ketika kita ada yang disimpan di ini apa namanya? Di memory card itu kan memory card itu kan kecil kan, tapi menyimpan banyak gambar dan informasi sama. Ketika di dalam dimensi itu pun sama gitu loh. Jadi ini semua adalah teknologi. Semua ini adalah teknologi. Jadi tolong panjenengan pahami dengan tepat dan semoga ini menginspirasi. Atau kalau panjenengan nanti yang ilmuwan ya silakan diteliti, dan kalau perlu bantuan para spiritual dengan senang hati kita akan membantu. Lah panjenengan semua yang mungkin terinspirasi dengan video ini, aku berharap mampu menggugah semangat dan ketertarikan panjenengan untuk menggali lebih dalam di lingkungan panjenengan sendiri, mungkin di gunung-gunung di sekitar panjenengan tinggal, atau di jejak-jejak purba di mana panjenengan tinggal, itu digali lebih dalam sehingga itu nanti bisa menjadi obor pencerah bagi lingkungan panjenengan piyambak. Sekali lagi, melalui Candi Angin dan Candi Bubrah di sisi Muria sebelah utara, artinya melalui Tempur, Jepara, panjenengan nanti akan semakin memahami bahwa pernah ada peradaban di Muria. Bahkan yang tepat adalah Muria itu adalah peradaban yang terkubur. Saking lamanya peradaban itu terkubur, sekarang berubah menjadi gunung. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.